Saudara sekalian, Shalom. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi mengawali berbagai kegiatan kita sepanjang hari. Hari ini saya ingin meneruskan renungan kita dari kitab Wahyu, salah satu kitab yang paling sulit untuk dipahami karena itu berhubungan dengan banyak hal yang menyangkut masa depan. Tetapi kita ingin merenungkan hal yang bisa kita pahami, yang tidak bisa kita pahami itu haknya Tuhan. Yang kita pahami itu layak untuk kita mengerti. Jadi temanya adalah makhluk-makhluk memuliakan Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam, Kudus, kudus, kuduslah Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Saudaraku sekalian, sekali lagi kita melihat suatu pemandangan yang dikisahkan oleh Yohanes, tahta di surga yang berada seolah di suatu lautan kaca, dan di hadapannya tiba-tiba ada 4 makhluk yang kelihatan. Keempat makhluk itu punya penampilan yang sedemikian rupa, karena disebutkan bahwa keempat makhluk itu, yang pertama adalah menyerupai singa, yang kedua menyerupai lembu, yang ketiga menyerupai anak manusia, dan yang keempat menyerupai burung nasar atau burung raja wali. Masing-masing bersayap 6 dan punya begitu banyak mata di muka, di belakang, dan sedemikian rupa makhluk-makhluk itu memuji Tuhan dengan nyanyian, Kudus, kuduslah Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Saudara, makhluk-makhluk itu disebut yang sejenis dengan itu pernah disebut oleh Yeskel dalam pasal 1 ayat 10 dengan penampilan 4 macam wajah, tetapi dalam Yeskel tiap makhluk itu mempunyai 4 wajah. Masing-masing seperti singa, seperti anak lembu, seperti wajah manusia, dan yang terakhir seperti burung raja wali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu apa maknanya, dan karena itu yang perlu direnungkan dalam pikiran kita adalah bahwa makhluk-makhluk itu apapun bentuk dan idenya, mereka memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudara, barangkali penjelasan mengenai 4 makhluk itu ada banyak, tetapi izinkan saya mengutip salah satu yang menurut saya paling masuk akal dan paling mudah dipahami. Adalah yang dijelaskan oleh seorang bernama Sweeting. Dan dia menjelaskan bahwa keempat makhluk itu menggambarkan 4 jenis kelompok. Kelompok pertama, singa. Singa itu simbol binatang yang paling kuat dalam dunia binatang liar. Kemudian lembu, itu juga binatang ternak yang paling kuat. Kemudian anak manusia, atau manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling kreatif, paling cerdas, dan paling unggul dalam banyak hal. Dan yang terakhir adalah makhluk yang menyerupai burung nasar atau burung raja wali. Dan burung raja wali adalah simbol dari binatang udara yang paling kuat dan paling mengagumkan. Tapi idenya adalah bahwa keempat makhluk itu memuji Tuhan. Keempat makhluk itu tidak lain dan tidak bukan menggambarkan segala jenis makhluk yang diciptakan Tuhan di atas bumi, yang siang malam
dipelihara Tuhan, yang diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi area untuk hidup dengan segala situasinya. Tapi dalam situasi itu, teks ini berkata mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, bahkan bernyanyi sedemikian rupa, memuji kekudusan Tuhan. Tuhan yang kudus sekaligus Tuhan yang maha kekal, dengan ekspresi yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, barangkali renungan yang kita layak untuk pikirkan bersama dalam teks ini adalah bahwa siapapun kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Dengan segala situasi yang kita hadapi, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, untuk berkarya, untuk melakukan berbagai hal yang layak dikerjakan, untuk berbuat sesuatu bagi dunia kami, bagi sama kami. Dan saudara, artinya bahwa selama kita hidup, apapun yang kita lakukan, apa yang kita perbuat bagi sesama, itu adalah suatu ekspresi sembah pujian bagi Tuhan, memuji Tuhan melalui karya, memuji Tuhan melalui kerja kita. Bahkan kalau saudara masih muda dan masih kuliah, memuliakan Tuhan melalui studi saudara. Dengan itu saudaraku, maka layak seperti kata pemazmur dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal terakhir, ayat terakhir yang berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, maka layak juga kita memuji Tuhan, memberikan hidup dan dedikasi kita untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan melalui karya, memuji Tuhan melalui bakti, memuji Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan bagi sesama di dunia ini selama kita hidup. Dan itulah panggilan bagi kita, saudaraku. Pujilah Tuhan melalui hidup Anda. Kiranya Tuhan memberkati hari ini dan menolong kita dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih kepadamu. Kami belajar dari keempat makhluk yang merupakan wujud kelompok kehidupan sebagai wujud sedemikian luasnya ciptaan Tuhan. Ada yang di hutan, ada yang diberi tugas di dunia peternakan, ada manusia yang mempunyai tanggung jawab macam-macam, tapi juga ada burung raja wali. Makhluk-makhluk itu adalah simbol kesatuan ciptaan Tuhan yang memuji Tuhan di surga, memuji Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Dan kami semua sebagai umat-Mu, kami juga rindu bahwa melalui hidup dan karya, melalui usaha dan pekerjaan kami, melalui apapun yang kami lakukan di bumi ini, melalui keluarga kami rindu memuliakan Tuhan. Sebab kami adalah ciptaan Tuhan, menghargai karunia Tuhan, menghormati kebesaran Tuhan, Tuhan yang maha kekal, Tuhan penolong kami sekalian. Tuhan berkatilah gereja-Mu, berkatilah umat-Mu. Tuhan berkatilah negeri kami, bangsa Indonesia, supaya bangsa kami menikmati suasana aman, tentram, damai, dan juga bangsa kami terus bisa membangun, mempersiapkan masa depan, mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Tuhan berkati pemerintah yang ada, sebab pemerintah adalah tangan Tuhan untuk mewujudkan keadilan, menghukum orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang yang berbuat baik. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Hari ini kiranya Tuhan menolong kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.